Nah, selama ini kan banyak yang salah dalam penyebutan sebenarnya. Cuma nggak ada masalah sih, walaupun salah dalam penyebutan itu bukan suatu masalah. Ya tujuannya tetap sama. Nah, ini saya akan membedakan kopi stek dan bibit kopi sambung pucuk. Dalam istilah petani ya, dalam istilah petani, sambung pucuk ini juga dinamakan stek atau disebutnya dengan nyetek. Sama, ini juga stek. Tapi mana stek yang sebenarnya? Nah, stek itu dalam bentuk entres atau entres atau stek ya. Entres itu stek sama aja, stek sama entres. Nah, dalam bentuk entres itu langsung kita tanam ke dalam polybag seperti ini. Atau batang yang kita potong pendek-pendek, ada mata tunas, lalu kita kasih perangsang akar, lalu kita langsung semai di polybag, itu namanya pembibitan dengan metode stek. Jadi inilah yang asli bibit dari stek yang aslinya ini. Nah, kalau yang ini dalam istilah di petani ini disebut juga stek. Nah, batang bawah beda, batang atasnya beda. Nah, biasanya batang bawah itu menggunakan batang lokal yang kurang bagus. Atau di lokasi kita punya banyak tanaman nih di kebun, tapi ada beberapa batang nih yang kok buahnya jelek, setiap tahun kok buahnya jelek, nggak banyak gitu. Kita pengen merubah bibit pohon itu agar buahnya bisa lebih banyak. Caranya dengan sambung pucuk. Sambung pucuk itu okulasi, grafting, sambung pucuk itu sama. Dengan cara kita ngambil tunas atau entres atau stek ya, entres, stek, tunas yang kita ambil dari batang induk. Misalkan di kebun kita itu ada yang jenisnya bagus, buahnya bagus, kita ambil tunasnya, tunas batang ataupun tunas raja itu sama. Kalau kegunaan tunas batang kan untuk lanjuran seperti ini. Nah, kalau tunas raja itu untuk disambung kipas. Nah, misalkan kita sudah menemukan nih ada pohon di kebun kita yang bagus, itu bisa dikembangkan dengan cara seperti ini. Nah, nanti pohon yang sudah ada di kebun kita yang buahnya jelek itu tadi, itu kita cari tunasnya di bagian pangkal. Kalau untuk sambung lancur seperti ini, kita cari tunasnya yang di bagian pangkal paling bawah serendah mungkin. Nah, itu nanti kita sambung dengan tunas dari batang yang bibitnya bagus, yang buahnya bagus. Nah, itu nanti ketika sudah jadi induknya kita tebang, kita buang. Nah, kita piara dari tunas yang sambungan baru ini yang kita piara selamanya. Nah, jadi nanti hasilnya yang atas nanti jadi bagus seperti induknya yang kita ambil tunasnya itu tadi selamanya. Nah, kalau misalkan kita mau peremajaan itu kita harus tahu posisi di batang itu kita nyambungnya di ketinggian berapa, dan biasanya juga bagian bawah dengan bagian atas itu ada ciri-ciri yang berbeda dari sambungan, atau mungkin dari sambungan ini agak sedikit pembesar, atau mungkin batang bawahnya nanti agak putih, atau atasnya nanti batangnya coklat. Itu ada ciri-cirinya sendiri di setiap batang yang disambung. Apalagi kalau kita sendiri yang nyambung, pasti paham posisinya ini bagian sekitar 20 cm. Nah, ketika peremajaan ya kita ambil di atas 20 cm itu. Kalau kita ambilnya di bawah 20 cm itu nanti ketemunya tunasnya yang tunas lokal lagi yang jelek, bukan dari tunas batang yang ini. Ya, untuk peremajaannya seperti itu. Nah, mungkin paham ya.